Seringkali guru salah mengartikan bahwa memberikan kesempatan pendidikan yang merata kepada murid berarti semua murid akan menerima pembelajaran yang sama pula. Namun, pemahaman ini tidak sepenuhnya tepat. Pendekatan pembelajaran yang berbeda memahami bahwa setiap murid memiliki keunikan. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk memberikan kesempatan belajar yang seimbang dengan memperhatikan karakteristik dan keunikan masing-masing murid, termasuk memberikan akses ke sumber belajar, proses pembelajaran, dan dukungan yang sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Desi Putriana Sari dari SD Negeri 3 Pelumpungan, Kabupaten Banjarnegara. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan praktik baik penerapan PEBI Si Cantik atau pembelajaran berdiferensiasi berbasis kecanggihan TIK yang sudah saya laksanakan bersama murid-murid saya di kelas 5 tahun ajaran 2023-2024. Pada tahapan perencanaan, saya melakukan asesmen awal pembelajaran untuk memperoleh data terkait gaya belajar murid. Dari proses ini didapatkan 46% murid yang memiliki gaya belajar visual, 18% murid memiliki gaya belajar auditori, dan 36% murid memiliki gaya belajar kinestetik. Setelah mengetahui gaya belajar murid, kemudian saya menyusun strategi pembelajaran yang dapat mengakomodasi kebutuhan belajar mereka dengan membuat modul ajar berdiferensiasi. Sebagai langkah awal untuk mengawali kegiatan, terlebih dahulu saya menciptakan suasana kelas yang nyaman dan representatif bagi murid-murid saya. Saya mulai dengan mendekatkan diri kepada mereka melalui kegiatan menyambut mereka di pagi hari sebelum masuk ke kelas, untuk menciptakan atmosfer yang menyenangkan, akrab, dan ramah. Tujuan pembelajaran yang akan mereka capai adalah yang pertama, mengidentifikasi cara hewan dan tumbuhan memperoleh energi dalam rantai makanan, dan yang kedua, menganalisis hubungan antar makhluk hidup dalam rantai makanan. Saat murid pertama kali masuk ke dalam kelas, saya melibatkan mereka dalam proses penyusunan kesepakatan belajar. Mereka diminta untuk menuliskan harapan dan keinginan mereka terkait dengan kegiatan belajar di kelas pada hari itu. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membangun komitmen bersama antara guru dan murid selama proses pembelajaran. Jadi apa kesepakatan belajar kita hari ini? Yang pertama, mendengarkan guru, saling membantu, saling menghormati, bekerja sama dengan baik, berpartisipasi aktif, bertanggung jawab. Berdasarkan hasil asesmen yang sudah saya lakukan sebelumnya, saya mengorganisir kelas saya menjadi 4 kelompok. 2 kelompok memiliki gaya belajar visual, 1 kelompok memiliki gaya belajar auditori, dan 1 kelompok lagi memiliki gaya belajar kinestetik. Kelompok-kelompok ini nantinya akan berkolaborasi untuk mempelajari konten yang saya berikan. Selain itu, mereka akan mengembangkan kerjasama untuk menyelesaikan proyek-proyek yang akan menjadi bagian dari tugas mereka. Sebagai penguatan konsep materi, saya mengemas konten pembelajaran dengan berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi. Mereka akan saya ajak untuk menggali informasi dari sumber-sumber digital terkait peristiwa rantai makanan di berbagai ekosistem, yang tentunya sesuai dengan gaya belajar mereka. Nah, disinilah terlihat adanya diferensiasi konten. Kelompok visual akan mendapatkan sumber belajar berupa media pembelajaran interaktif atau MPI yang saya kembangkan dengan judul Rama Sista, Rantai Makanan di Ekosistem Sekitar Kita. Kelompok auditori mendapatkan sumber belajar berupa komik audio. Sementara itu, kelompok kinestetik akan diarahkan untuk bergerak melakukan aktivitas di luar kelas dengan mencari sumber belajar yang sudah saya siapkan di sudut-sudut tertentu. Mereka akan mencari materinya secara kolaboratif dengan memecahkan sandi terlebih dahulu. Disinilah saya mengemas konten mereka berbasis edugame. Setelah murid mempelajari kontennya, mereka akan kembali berkumpul di kelas untuk mendapatkan instruksi berikutnya. Penugasan berikutnya saya kemas dalam diferensiasi produk. Kali ini saya menguatkan pemahaman mereka terkait rantai makanan dengan memberikan proyek yang tentunya menyesuaikan dengan gaya belajarnya.
Kelompok visual diberikan arahan untuk mengerjakan sebuah karya visual berupa poster, infografis, mind mapping, ataupun bentuk desain visual lainnya dengan memanfaatkan aplikasi Canva for Education. Fasilitas laptop ataupun handphone disediakan oleh sekolah. Kelompok auditori diberikan arahan untuk mengerjakan sebuah karya video berupa pemaparan peristiwa memakan dan dimakan pada tumbuhan dan hewan. Berikut penjelasan peran masing-masing organisme yang terlibat, serta beberapa contoh-contoh rantai makanan dari berbagai ekosistem. Sedangkan kelompok kinestetik diarahkan untuk membuat poster rantai makanan dari berbagai ekosistem dengan menyusun gambar tumbuhan dan hewan. Hasil karya yang sudah mereka buat selanjutnya dipresentasikan di depan kelas dengan kelompoknya masing-masing, dan kelompok lain memberikan tanggapan, saran, ataupun pertanyaan. Berikut ini contoh rantai makanan di ekosistem sawah. Wortel, padi, dan rumput sebagai produsen. Rantai makanan adalah peristiwa memakan dan dimakan antar makhluk hidup. Contohnya adalah padi yang dimakan oleh tikus sebagai konsumen tingkat 1 dan tikus dimakan oleh ular sebagai konsumen tingkat 2. Kemudian ular dimakan oleh elang sebagai konsumen tingkat 3. Ini merupakan rantai makanan. 1. Daun dewa sebagai produsen, sapi sebagai konsumen tingkat 1, singa sebagai konsumen tingkat 2. Saat ini secara bersamaan guru melakukan asesmen formatif dengan mencatat perkembangan belajar murid. Langkah berikutnya adalah refleksi pembelajaran. Refleksi ini dilakukan melalui proses tanya jawab secara tertulis. Permainan refleksi kami beri nama Saya Tahu Sekarang, di mana murid-murid diberikan kesempatan untuk menuliskan satu hal yang mereka ketahui setelah mengikuti pembelajaran. Tulisan mereka kemudian ditempelkan pada papan yang tersedia. Refleksi pembelajaran hari ini, silahkan anak-anak tuliskan pada selembar kertas materi yang sudah kalian pahami. Kemudian jangan lupa gambarkan emoji yang menggambarkan perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran bersama Bu Desi. Siap? Ya. Dan inilah merupakan hasil refleksi pembelajaran yang telah mereka buat. Pada akhir pembelajaran, asesmen sumatif dilakukan dengan memberikan soal evaluasi untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Pada bagian ini, saya memanfaatkan platform Merdeka Mengajar atau PMM, sehingga murid dapat mengerjakan soal evaluasi yang tersedia pada menu perangkat ajar melalui karya yang dibagikan oleh rekan guru lain dan telah tervalidasi. Catatan dalam pembelajaran ini, kita harus menanamkan bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar bagi murid. Di era digital seperti sekarang, guru harus cerdas dalam memanfaatkan kecanggihan TIK agar dapat menuntun murid sesuai dengan kodrat zamannya. Dan tentunya juga peka terhadap kebutuhan belajar mereka yang memiliki keunikan satu sama lain. Demikian tadi praktik baik PEBI si cantik atau pembelajaran berdiferensiasi berbasis kecanggihan TIK yang telah saya laksanakan bersama murid-murid saya. Dengan segala kerendahan hati, mohon doanya agar kami terus berkembang dan berusaha memberikan yang terbaik dalam proses pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.